Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Kuliah Keperawatan Gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas video singkat tentang trauma dada, lebih khususnya tentang fraktur iga. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, iga itu sinonim kata lain dari rusuk. Jadi tulang rusuk yang membentuk rongga dada kita bersama tulang-tulang lain, juga melindungi dua dari beberapa organ paling vital di tubuh kita, yaitu jantung dan paru-paru. Jadi seperti di perkuliahan sebelumnya tentang fraktur, yaitu patahan tulang atau diskontinuitas jaringan tulang, maka fraktur iga ini adalah fraktur yang terjadi pada tulang iga atau tulang rusuk. Dibandingkan cedera dada yang lain atau trauma dada yang lain, fraktur iga ini yang paling sering terjadi ya, karena jumlah tulangnya yang paling banyak di rongga dada, ya ada 12 pasang kanan kiri. Kemudian meliputi daerah yang paling luas dibandingkan tulang-tulang yang lain. Kemudian untuk patahan di koste 1 sampai koste 3 itu jarang terjadi karena relatif terlindung oleh tulang klavikula. Jadi kalau ada benturan di daerah itu ya tulang klavikulanya dulu yang patah. Sedangkan koste 1 sampai 3-nya relatif jarang. Tapi kalau sampai terjadi biasanya fatal karena dapat merobek atau menyebabkan laserasi arteri atau vena subclavia atau keduanya. Jadi sub itu di bawah, clavia itu klavikula, di bawah klavikula itu ada dua pembuluh darah subclavia, arteri dan vena yang ukurannya besar dan dekat dengan jantung, sehingga kalau terjadi robekan atau laserasi dapat menyebabkan perdarahan yang banyak. Patahan iga dapat menggores dan menusuk pleura atau selaput pelindung paru, menusuk paru sendiri, liver atau hepar atau hati dan limpa. Jadi karena koste bagian bawah itu ikut melindungi liver di sebelah kanan ya, juga limpa di sebelah kiri. Jadi kalau ada patahan di situ dapat menyebabkan robekan pada hepar dan limpa. Ini juga salah satu penyebab perdarahan yang masif atau yang banyak, karena hepar sendiri termasuk limpa adalah organ-organ yang kaya dengan pembuluh darah. Kemudian jika terjadi patahan pada iga akan menyebabkan nyeri hebat, nyeri tekan, terutama karena seperti halnya fraktur yang lain akan menyebabkan nyeri saat digerakkan, sedangkan dada itu konstan bergerak terus-menerus karena dibutuhkan untuk bernafas. Nah, jadi untuk napas saja nyeri. Kemudian ada spasme otot di atas area fraktur. Spasme itu kekakuan otot ya. Kemudian memar, tampak memar dari luar karena ada hematom atau perdarahan di bawah kulit. Kemudian muncul suara crackles, suara napasnya kayak menembus cairan gitu. Kemungkinan ada perdarahan. Kemudian suara gravitas atau gravitasi, yaitu suara berderak, gesekan antar dua patahan tulang. Kemudian pasien tampak memegangi dada, kemudian napasnya dangkal dan menghindari gerakan. Nah, jadi akibat nyeri yang hebat saat bernapas, maka cenderung pasien itu bernapas dengan dangkal untuk mengurangi nyerinya. Nah, hal ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Kemudian fraktur iga sendiri biasa terjadi oleh trauma tumpul ya, artinya terjadi akibat benturan benda tumpul. Misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian perkelahian ya. Kalau yang di negara-negara yang mungkin mengizinkan senjata api, ya ada juga yang fraktur iganya akibat tembakan. Kemudian diapakan kalau ada pasien yang mengalami fraktur iga? Yang pertama adalah mengontrol nyerinya dengan cara penggunaan obat
obat pereda nyeri atau analgesik, obat-obatan bius atau sedasi oleh dokter. Kemudian penggunaan es ini untuk mengurangi sensitivitas reseptor nyeri. Kemudian penggunaan bebat atau korset dada untuk mengurangi pergerakan. Selanjutnya untuk mengatasi cedera di fiksasi eksternal bisa. Jadi yang tanpa operasi ya, dilakukan bebat itu tadi. Kemudian kalau yang dirasa kurang dapat dilakukan fiksasi internal atau dilakukan tindakan operasi. Untuk komplikasinya ya karena napasnya dangkal tadi sehingga mengurangi ventilasi atau pertukaran udara, darah jadi kekurangan oksigen atau kondisinya disebut dengan hipoksemia. Kemudian ada juga komplikasi pneumotorak yaitu tertumpuknya udara di dalam kavum pleura. Kemudian ada hemotorok atau tertumpuknya darah di dalam kavum pleura. Nah, jadi kalau iganya merobek pleura, darah bisa masuk ke situ, atau kalau misalkan lukanya terbuka, udara pun bisa masuk ke kavum pleura terus terjebak. Nah, ini bisa menahan atau mengurangi ekspansi paru. Kemudian bisa juga kalau terus-menerus dibiarkan bisa terjadi atelektasis atau parunya kolaps. Untuk variasi lain dari fraktur iga, jadi kalau frakturnya satu, fraktur iga. Kalau frakturnya satu di beberapa tulang iga, kita sebut sebagai multiple fraktur costea ya. Kalau patahannya itu lebih dari satu di lebih dari satu iga, nah ini akan memunculkan kondisi yang disebut dengan flail chest, yaitu dua atau lebih iga yang berdekatan mengalami patah pada dua tempat atau lebih. Jadi segmen iganya mengambang, dinding dadanya kehilangan kestabilan, dapat berujung pada gagal napas. Nah ini lebih nyeri daripada yang fraktur iga biasa. Nah, untuk mengenali flail chest ini terdapat tanda khusus yaitu yang disebut dengan paradoxical breathing. Jadi selama inspirasi normal yang harusnya seluruh dinding dada itu bergerak keluar, dinding yang flail chest ini akan tertarik ke dalam. Sementara kalau ekspirasi atau eksalasi itu kalau harusnya seluruh dinding dada itu mengarah ke dalam, maka sebaliknya segmen flail chestnya itu terdorong keluar. Jadi ada gerakan paradoks yang harusnya bergerak keluar dia ke dalam, yang seharusnya dia bergerak ke dalam malah bergerak keluar. Baik, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jika ada yang didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.